Boleh ganti karena kita ini pegawai. Dalam pekerjaanmu, dalam kepegawaianmu, boleh kita ganti kata ini. Sungguh-sungguh, jujur, berbuat baik, jadi teladan para pegawai, sehat dan tidak bercela dalam pemerintahanmu, dalam pelayananmu kepada masyarakat, sehingga lawan menjadi malu karena tidak ada hal-hal buruk yang dapat mereka sebarkan tentang kita. Kalau bicara soal kepegawaian, saudara, bisa belajar dari Daniel. Masih ingat kisah dia ketika teman-temannya iri hati? Dia paling baik sampai raja itu sayang dia. Lalu mereka bermufakat untuk cari salah. Mereka cari salah, ternyata mereka menemukan, oh, Daniel itu seorang pegawai kerajaan. Kalau sekarang pegawai negeri itu, yang suka beribadah dan sembahyang sehari 3 kali. Lalu mereka, teman-temannya menghasut raja untuk buat undang-undang baru, bahwa di kerajaan negara ini tidak boleh ada orang yang sembahyang kepada yang lain kecuali kepada raja. Nah, raja diberi kesempatan buat undang-undang untuk dihargai. Siapa yang tidak suka? Dibuatlah undang-undang itu. Apakah Daniel takut? Tidak. Dia tetap melaksanakannya. Begitu undang-undang berlaku, lalu teman-teman sepegawainya yang iri hati itu memanggil pejabat kerajaan. Lihat mereka melanggar undang-undang, langsung ditangkap. Masih ingat Darius takut, kenapa kena kepada kamu? Dan dia dimasukkan ke gua singa. Saudara, pagi-pagi Raja Darius datang untuk ngecek masih hidup enggak kamu. Hebat sekali. Kalau ada orang-orang iri hati di antara saudara, ayat ini akan jadi kenyataan. Saya ulangi lagi ayat 8. Sehat dan tidak bercela dalam pelayananmu, sehingga lawan menjadi malu karena tidak ada hal-hal yang buruk yang dapat mereka sebarkan tentang kita. Sebagai pendeta di tanah Papua, saudara, salah satu yang sedang kami bicarakan di banyak tempat adalah kesehatan. Saudara, banyak orang-orang Papua itu sakit, ngeri dalam data dari kesehatan, saudara. Dari mulai kecil kita anak-anak Papua sudah punya sakit bawaan. Kalau nggak malaria, ya TBC. Dan itu meningkat. Maka itu mengapa kematian usia muda di Papua masih tinggi dibanding provinsi lain? Karena kita hidup tidak sehat. Ini yang kita perlu perhatikan baik-baik. Kesehatan itu mahal, saudara. Nah, salah satu yang paling besar penyebab kita tidak sehat adalah pola makan. Tolong orang tua, ibu-ibu, mulai hari ini ambil keputusan, anak-anak kita jangan dibiasakan makan gorengan. Nomor 1 penyebab anak-anak kita sakit itu karena gorengan. Di samping minyaknya yang dipakai berkali-kali itu racun. Minyak goreng setelah dipakai 2 kali menggoreng, 3 kalinya sudah jadi racun. Nah, mereka yang jual-jual itu kan mau murah, dipakai berkali-kali tambahin minyak baru, racunnya lebih tinggi lagi. Anak-anak kita kalau toh gorengannya itu mah dipakai sekalipun, namanya minyak itu tidak sehat. Mengapa di samping penyakit malaria dan TBC di Papua, liver penyakit yang nomor 3? Mengapa orang Papua banyak kena liver? Karena terlalu banyak mengkonsumsi lemak atau minyak itu. Jadi liver kita kerjanya berat. Kalau anak-anak kita biasakan makan yang direbus saja, anak itu kan sehat. Biasakan dari kecil. Masakan-masakan kita di rumah jangan banyak goreng-gorengan. Kalau perlu goreng-gorengan itu seminggu 2 kali saja. Yang lain lebih baik direbus. Tolong, mulai hari ini jangan pakai vicin untuk masak. Itu racun, saudara, vicin itu. Anak-anak kami di Nabire bertahun-tahun saya larang mereka ada vicin. Ganti dengan gula. Vicin itu racun berat, saudara. Termasuk masako, termasuk apa. Jangan biasakan pakai barang itu mengganggu liver kita. Kalau liver kita terganggu, liver itu karburator kalau mesin.
Racun-racun gak bisa disaring karena terlalu banyak masuk. Cobalah kita renungkan, rasa enak itu gak sampai 10 cm, hanya di lidah kita. Setelah dibalik lidah gak ada rasa lagi, betul tidak? Untuk apa? Hanya karena 10 cm kita merusak tubuh kita. Dan itu meracuni betul. Jadi kalau di Papua kita gak bicara kesehatan, omong kosong. Nomor 1 yang dibicarakan kesehatan di Papua karena penyakit itu tinggi. Malu kita sebagai provinsi Kristen. HIV AIDS tertinggi di Indonesia dan malaria juga tertinggi. Mana Yesusnya? Ini provinsi Kristen. Maka itu dalam hidup sehari-hari kita harus bicarakan hal ini. Ayat 9, siapa lagi disebut sekarang? Hamba-hamba hendaklah taat kepada tuannya dalam segala hal dan berkenan kepada mereka, jangan membantah. Lengkap sekali. Jangan curang, hamba-hamba, kita pegawai-pegawai, tetapi hendaklah selalu tulus dan setia. Ya moto tadi itu, kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah? Ini harus dihapus di pemerintahan negara kita ini. Jangan curang, tetapi hendaklah tulus dan setia, supaya dengan demikian mereka dalam segala hal memuliakan ajaran Tuhan kita, Juru Selamat itu. Hebat sekali. Karena kasih karunia Tuhan yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Dan tema kita di ayat 12, Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi. Saya nggak dilengkapi ayatnya, cuma diambil bagian terakhir. Saya akan uraikan ayat 12. Ia, Bapa di surga, mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan. Apa itu kefasikan? Kejahatan. Di dalam kata fasik itu masuk semua yang curang, tidak adil, jahat, mementingkan diri sendiri. Itu dalam kata kefasikan. Tinggalkan semuanya itu dan keinginan-keinginan duniawi. Setelah saya sebagai pendeta bicara soal kesehatan, maka yang seri berikutnya saya bicara di semua tempat. Hidup cara menggunakan uang dengan baik. Contoh, tahun 97 ketika Krismon terjadi, dari bulan Juli 97, tiba-tiba bulan Oktober di Nabire, saudara, ketemu emas. Di jalan ada emas. Masih ingat kisah itu? Gempar orang datang ke Nabire. Orang kaya mendadak, saudara. Saya lihat di sana, saudara kita orang Dani, orang Me, tiba-tiba bisa punya mobil, bisa punya ini. Sayang, mereka tidak sehat dalam menggunakan keuangan. Tidak ditabung, tidak dipakai untuk nyekolahkan anak, tidak dipakai untuk investasi yang betul. Padahal Papa memberkati Papua di tengah Krismon itu luar biasa. Akhirnya yang kaya orang-orang Bugis lagi. Kita yang ketinggalan karena kita bodoh. Karena hal-hal keinginan duniawi begitu kuat dalam hidup kita. Tolong Bapak pimpinan bentuk sebuah lembaga nggak resmi. Bagaimana setiap 3 bulan sekali para pegawai ini ditatar untuk menggunakan uang dengan baik. Berapa banyak keluarga hancur, gaji besar, tapi nggak sampai minggu ketiga sudah habis. Itu salah manage keuangan. Alkitab ini ngatur luar biasa. Kalau semua kita dalam hidup hal-hal duniawi kita bisa tekan, nggak ada orang susah di Papua. Katakan amin. Uang otonomi hebat di sini, saudara. Tapi karena kita nggak bisa gunakan dengan baik hal-hal duniawi. Seorang pendeta namanya Profesor Doktor, dia adalah mantan ketua sinode Gereja Kristen Protestan Bali. Tahun 72, Pak Master ini adalah doktor pertama untuk orang Bali. Tahun 72 dia lulus dari Amerika. Saya belajar banyak dari Pak Master. Sudah 2 kali Pak Master pernah ke Nabire ngajarkan. Konsep hidupnya sederhana. Gereja Bali sekarang jadi gereja terkaya di Indonesia. Kalau saudara ke Bali pernah dengar di Kuta ada sebuah lahan luasnya 2 hektar.